Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Di pertemuan kali ini kita dari kelompok 3 mata kuliah Qiraatul Kutub akan membaca kitab yang sudah tertera ketentuannya, yaitu menghadap Ka'bah pada surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Monggo, Mbak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Langsung dilanjut, mohon. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menengadahkan ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. As-sufaha'u aslu safahu. Jadi lafaz as-sufaha'u itu berasal dari kata as-safah. Fi kalamil Arabi, dalam bahasa Arab itu berarti al-khifatu warriqatu, ringan atau tipis. Yuqalu thawbu sufihin idza kana radi'un nasji khafifahu. Seperti kata safih dalam frasa taub safih, kain tipis hasil pintalannya tidak bagus atau rapuh atau tipis. Au kana balian raqiqan wa safahathu ar-riyahu ay amalathu qala dzurrima. Derivat as-saffah juga digunakan dalam kalimat safathu ar-riyah. Makna seperti ini disinggung dalam syair dzurrimah berikut ini. Syairnya itu adalah masyayna kamahatazzat risa rimahun tasafahat a'aliha marrur riyahi an-nawasimi. Artinya, mereka berjalan bagaikan tombak yang menancap, lalu ujungnya bergoyang tertiup hembusan angin sepoi-sepoi. As-safahu diddul hilmi. Lafad as-safahu itu lawan kata dari lafad al-hilmi. Wahwa khiffatun wa sakhafatun. As-safah itu berarti ringan dan lemah. Wasakhofatun yaktadihima nuqsanul aqli. Sebagai konsekuensi dari kurang akal. Walihada sammallahu sibyanu sufaha'u. Karena itu Allah menyebut anak kecil dengan kata sufaha seperti tercantum dalam ayat walatu'tus sufaha'u amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Wallahum yakni sorofahum. Lafad wallahum itu berarti memalingkan mereka. Yuqalu walla 'ani syai'i wa tawalla anhu, seperti lafad walla 'ani syai'i dan tawalla anhu ain sorofa yang berarti berpaling. Wa huwa istifhamun ala jihatil istihza'i wa ta'ajjubi. Redaksi ayat apakah yang memalingkan mereka itu pada ayat 142 itu merupakan kalimat tanya, tetapi maksudnya menyindir dan sekaligus rasa heran.
Selanjutnya, qiblatahum al-qiblatu minal muqabalati wa hiya al-muwajahatu. Lafaz qiblatahum itu berasal dari lafaz al-qiblah. Kata al-qiblah juga itu berasal dari kata al-muqabalah. Yang berarti wa hiya al-muwajahatu, yang berarti berhadapan. Wa asluhal al-halatu allati yakunu 'alaiha. Maknanya al-qiblah itu adalah arah yang berada di hadapan seseorang. Al-muqabilu tsumma khussat bil jihati lati yastaqbiluha al-insanu fi sholati. Pada perkembangannya, kata ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan arah menghadap ke seorang saat sholat. Selanjutnya kata wasaton. Wasaton ay adulan khiyaron. Lafaz wasaton itu berarti sangat adil dan baik. Wa minhu qauluhu ta'ala qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Makna seperti ini juga terdapat dalam firman Allah qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ay khairuhum au adluhum. Maksudnya yaitu orang terbaik atau orang yang paling adil. Qala syairu, seorang penyair menuturkan, hum wasatun yarbal anamu bihukmihim idza nazalat ihdal layali bimu'dhami. Artinya mereka orang terbaik yang putusannya disetujui seluruh makhluk kecuali diturunkan suatu malam membawa keagungan. Wa aslu hadza anna khairul asya'i awsatuha. Maksud utama dari paparan tadi bahwa sebaik-baiknya perkara yaitu tengah-tengah, sementara sikap berlebihan. Wa aslu hadza anna khairul asya'i awsatuha. Maksud utama dari paparan tadi bahwa sebaik-baiknya perkara yaitu yang tengah-tengah. Wa annal ghuluwa wa taqsira madmumani. Sementara sikap berlebihan dan teledor sama-sama tercela. Qala al-Jauhari fi Sohahi. Al-Jauhari dalam As-Sohah menjelaskan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan ay adlan. Nah, beliau menjelaskan kata wasaton dalam firman Allah yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wa kadzalika ruya 'anil Akhfashi wal Khalili. Keterangan yang sama diriwayatkan dari Al-Khaffash dan Al-Khalil. Wa qala Az-Zamakhsyari, Az-Zamakhsyari juga mengulas wa qila lil khiyari wasatun li annal atrafa yatasara'u ilaihal al-khalalu. Hal-hal baik disebut wasat atau pertengahan karena pinggiran selalu dikepung kekurangan. Wal awsato mahmiyatun muhawwitatun. Sementara hal-hal yang di tengah selalu terlindung dan terjaga. Wa minhu qaulu Abi Tamam. Penjelasan ini seperti syair gubahan Abu Tamam berikut. Kanat hiyal wasato al-mahmiyah faktafat biha al-hawadithu hatta asbahat torfan. Yang artinya ia berada di bagian tengah yang terlindung, lalu berbagai peristiwa mengepung, akhirnya jadilah ia pinggiran. Kemudian lafaz aqibaihi al-aqibani tasniyatu aqibun. Nah, aqibah berasal dari kata al-uqban, bentuk tasniyah dari kata aqib. Wa huwa muakhkharul qadami. Nah, kata aqib itu artinya tumit atau pangkal telapak kaki. Wal inqilabu alaihima bima'nal insirafi war ruju'i. Lalu idiom al-inqilab alaihima berarti balik dan kembali. Yuqalu inqalaba ala aqibaihi idza syarafa anhu birruju'i ilal wara'ina. Seperti kalimat inqalaba ala aqibaihi yang berarti berbalik ke belakang. Wal ma'na lina'lama may yathbutu 'alal imani. Maksud ayat yang berarti kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui
adalah supaya kami mengetahui siapa yang teguh beriman. Mimmay yartaddu an dinil islami, dan siapa yang berpaling dari agama Islam. Wa yarji'u ila ma kana alaihi min dhilalin, dan terjerumus kembali dalam kesesatan. Wal kalamu fihi isti'aratun kama sayati. Ungkapan ayat ini berbentuk majas isti'arah sebagaimana akan dijelaskan nanti. Lakabirotan ai syakotun sakilatun. Itu berarti syakotun sakilatun, sulit, berat. Takulu, mereka berkata, takulu kabur alaihil amru ay istadda wa takula. Itu perkara yang itu sulit dan berat. Raufur rahimun. Ar-ra'fatu hiya rahmah. Kata ra'fah dalam raufur rahim itu hiya rahmah, seperti kata rahmah. Ila anna ra'fata fi daf'il makruhi, itu kasih sayang yang dalam bentuk menolak fi daf'il makruhi, menolak sesuatu yang tidak diinginkan. Wa rahmatu ammu tashmilul makruha al mahbuba, dan rahmah itu lebih memiliki arti lebih umum, itu ammu tashmilul makruha, mencakup yang tidak diinginkan atau mencakup sesuatu yang dibenci, wal mahbuba, dan yang disukai. Jadi kata rofa di sini itu memiliki arti yang sama dengan ar-rahmah, akan tetapi dalam nuansa yang berbeda. Yang satu ar-rahmah itu kasih sayang dalam bentuk menolak sesuatu yang tidak diinginkan, sedangkan ar-rahmah lebih umum dan mencakup yang tidak diinginkan, yang dibenci maupun yang disukai. Taqalluba wajhika, taqallubal wajhu, taqallubu al-wajhu fis samai. Itu menengadahkan al-wajhu, wajah, ke fis samai, ke langit. Turadiduhu, mengulang-ulang taqallubul wajhu fis samai, al-maratu ba'dal marati fiha, itu menengadahkan wajah ke langit. Was-sama'u masdarul wahyi, itu langit itu. Was-sama'u itu langit, masdarul wahyi sebagai sumbernya wahyu. Wa qiblatud du'ai, itu kiblat, yaitu arah pandangan ketika berdoa. Qala Zujaj, Zujaj juga menjelaskan al-muradu taqallubu ainaika fin nadari ila samai, itu pandanganmu berulang kali fin nadari ila samai, menghadap ke langit, tertuju ke langit. Wa qala kutrubu, itu kutrub. Wa qala kutrubu, dan kutrub juga menjelaskan tahawwalu wajhika ila samai, itu memalingkan wajah ke arah langit. Wahuma mutaqaribani, dan kedua pemaknaan sebelumnya itu mutaqaribani, berdekatan, itu hampir sama. Wa ma'nal ayah, dan adapun wa ma'nal ayah, maksud ayat ini adalah sering kasiron manaro tarodduda wajhika, itu seringkali kami melihat tarodduda wajhika, engkau menengadahkan kepala, wa tasarrufa nadharika,
dan mengarahkan pandangan fi jihatis sama'i ke arah langit. Mutasyawwiqan linuzulil wahyi bitahwilil qiblati ila Ka'bah. Itu dengan mutasyawwiqan dengan harapan linuzulil wahyi, itu turunnya wahyu bitahwilil qiblati ila Ka'bati. Wahyu tentang pengalihan kiblat ke arah Ka'bah. Terus kemudian falanuwalliyannaka qiblatan. Falanuwalliyannaka qiblatan. Ai lanumakkinannaka min istiqbaliha. Itu kami lanumakkinannaka min istiqbaliha, kami memperkenankan untuk kamu menghadap Ka'bah, menghadapnya. Min qaulika, seperti ucapan wallaitahu kada idza ja'altahu waliyan lahu. Wallaitahu kada, engkau melimpahkan seperti ini idza ja'altahu waliyan lahu. Terus ketika engkau menjadikan dia sebagai walinya, idza ja'altahu waliyan lahu. Fayakunu minal wilayah. Fayakunu minal wilayah. Kata nuwali itu berasal dari kata wilayah, itu kekuasaan, au minat tawali, atau dari kata tawali, berpaling. Yang mana makna wal makna dan makna potong falan waliyannaka qiblatan falana ja'alannaka mutawaliyan jihataha. Wa hadhihi bisyaratun minallahi ta'ala li rasulil karim bitawajjihi ila kiblati allati yuhibbu. Maknanya falana ja'alannaka mutawaliyan jihataha. Pasti kami jadikan kamu berpaling ke arah Ka'bah. Wahadihi bisyaratun, dan inilah kabar gembira minallahi, dari Allah, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, di rasulil karim, untuk di rasulil karim, di rasulihil karimi bitawajihi ila kiblatil lati yuhibbu. Itu kabar gembira untuk Rasul, kabar gembira dari Allah untuk Rasul untuk menghadap kiblat yang Rasul sukai. Terima kasih. Monggo dilanjut. Selanjutnya kata syatrul masjidil. Wa syatru fil lughah yakuna bima'nal jihah wa nahiyah. Kata asyatr secara bahasa bermakna jihah, yaitu arah, wa nahiyah atau sisi. Kama fi hadhil ayah wa minhu qaulu syair. Seperti pada ayat dari kutipan syair berikut. Aqulu li ummi zimbain akimi suduril isi syatoru bani tamimi. Aqulu, katakan, li ummi zimbain, pada ummu zimba, akimi, bangkitlah, sudurul isi, titipan unta-unta pilihan syatoru bani tamim, di arah banu tamim. Wayakunu bimakna an-nisfa minasyai wal juz'i minhu. Syatru juga bermakna separuh atau bagian dari sesuatu. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan Nabi at-tuhuru syatrul iman, kesucian bagian dari iman. Wasyatir asyabu al-baidu anil ahlihi wa manzilihi, yang berarti
pemuda yang tinggal jauh dari keluarga dan kampung halamannya. Wa huwa min a'ya ahlihi hobsan. Asyatir juga bermakna orang yang kurang memperhatikan keluarganya. Wasailu ba'dohum anisyatiri faqala. Dan seorang pakar bahasa Arab pernah ditanya tentang arti asyatir. Dia berkata, huwa min akhadha fil ba'di amma yaha Allahu anhu. Menurutnya kata ini bermakna orang yang berusaha menjauhi larangan Allah. Wa ma'nal ayah, kandungan ayat, fawallu wajhaka jihatul masjidil haram ay jihatal Ka'bah. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram atau kiblat. Utul kitabi al-murada bihim ahabarahul yahudi wa ulama in-nasara wal kitab Tauratu wal Injil. Kata utul kitab berarti para cetik pandai dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan Alkitab yang dimaksud adalah Taurat dan Injil. Monggo dilanjut. Al-hukmul awwalu, hukum yang pertama menjelaskan tentang mal muradu bil masjidil harami fil Qur'anil Karim. Apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam Al-Qur'anul Karim? Warda dzikrul Masjidil Haram, kata Masjidil Haram banyak. Warada dzikrul Masjidil Haram fi ayatin mutafarriqatin minal Qur'anil Karim. Kata Masjidil Haram banyak disebutkan dalam berbagai ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Wa fis sanatil mutahharati aydan, dan juga di beberapa hadis wa qasada bihi iddatu ma'anin. Hal itu memiliki tujuan yang bermacam-macam. Di antaranya al-awwalu, yang pertama, al-Ka'batu wa minhu qauluhu ta'ala fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Yang pertama itu Ka'bah, sebagaimana firman Allah fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jihatul Ka'bah, maksudnya itu ke arah kiblat. Di Ka'bah itu maksudnya tuh ke arah Ka'bah. Wathani, selanjutnya yang kedua itu al-masjidu kulluhu. Al-masjidu kulluhu. Yang kedua maksudnya itu Masjidil Haram secara keseluruhannya. Wa minhu qauluhu ta'ala wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu minal masajidi illal masjidil harama, yang artinya sholatlah di masjidku, sholat di masjidku lebih utama daripada sholat 1000 kali di masjid-masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam,
juga sabda Nabi, la tusaddur rihalu illa ila salasati masajida al masjidil harami wa masjidil hadza wa masjidil aqsa. Artinya tidak boleh dituju melainkan 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku dan Masjidil Aqsa. Selanjutnya yang nomor 3, asal itu Makatul Mukarramati. Yang ketiga itu Makkah Al-Mukarramah. Kama fi qoulihi ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Wa kanal isra'u min Makkatal Mukarramati. Sedangkan perjalanan Isra itu bermula dari Mekah, sebagaimana wa qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami. Yang artinya, merekalah orang-orang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram. Wa qad sadduhum an dukhuli Makkah. Maksudnya itu mereka menghalangi kaum muslim untuk memasuki Mekah. Selanjutnya yang keempat, ar-rabi'u al-haramu kulluhu. Maksud yang nomor 4 itu tanah haram. Tanah haram secara keseluruhan. Makatu wa ma haulaha minal harami, yaitu Makkah dan sekitarnya. Berdasarkan firman Allah fi qoulihi ta'ala, innamal musyrikuuna najsun fala yuqaribu. Innamal musyrikuuna najsun fala yaqrabul masjidal harami harama ba'da amihim hadza. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Wal muradu mana'ahum min dukhulil harami. Maksudnya di sini itu bahwa Allah melarang mereka memasuki tanah haram secara keseluruhan. Wal muradu bil Masjidil Harami, yang maksud Masjidil Haram dalam ayat ini ialah huna wal ma'nal awwalul ka'batu wal ma'na fawalli wajhaka syatrul ka'bati. Ialah dalam ayat ini maksud Masjidil Haram dalam ayat ini ialah maka palingkanlah adalah tertuju pada makna yang pertama, yaitu Ka'bah, dengan kalimat lain palingkanlah mukamu ke arah Ka'bah. Selanjutnya tentang hukum yang kedua, hukum tsani. Hal yajibu istiqbalu ainil Ka'bati am yakfil istiqbalu jihatiha. Yang hukum yang kedua ialah, wajibkah menghadapkan tubuh ke Ka'bah atau cukup menghadap ke arahnya saja? Istiqbalul qiblati fardun min furudhi sholati. Menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Menghadap kiblat adalah fardu sholat. Maka la tasihhu sholatu bidunihi.
la tasihu sholatu bidunihi, sehingga tidak sah sholatnya tanpa menghadap kiblat. Tetapi illa ma jaa fil sholatil khaufi wal faza'i, kecuali sholat khauf wa fil sholatin nafilati ala dabbati awis safinati, dan sholat sunnah di atas kendaraan atau perahu. Falahu ayyatawajjaha ya haitsu tawajjahat bihi dabbatuhu, yang diperbolehkan menghadap ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. Sebagaimana dalam riwayat lima rawahu Ahmadu wa Muslimu wa Tirmidzi, sebagaimana dalam riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmidzi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi haitsu ma tawajjahat bihi, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di atas kendaraan menghadap ke arah di mana kendaraan itu menghadap. Wa fihi nazalat. Nah, hadis ini turun berkenaan dengan turunnya ayat fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah, yang artinya maka ke arah mana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Wa hadza la khilafa fihi bainal ulama'i. Nah, hal ini tuh tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Innamal khilafu hadzal wajibul istiqbalu. Mereka hanya berselisih dalam hal apakah harus menghadap istiqbalul ainil ka'bati, menghadap ke batang ain atau tubuh Ka'bah, am istiqbalil jihati, atau cukup ke arahnya saja. Fadhahaba Syafi'iyatu wal Hanabilatu, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka berpendapat illa annal wajiba istiqbalu ainil ka'bati. Mereka berpendapat bahwa wajib menghadap ke tubuh Ka'bah. Tetapi menurut mazhab yang lain, wa dhahaba al-Hanafiyatu wal Malikiyatu, pendapat Imam Hanafi dan Maliki ialah ila annal wajibal istiqbalu jihatil ka'bati, yaitu mereka berpendapat bahwasanya yang wajib hanyalah menghadap ke arah Ka'bah. Ke bawah. Gimana? Monggo dilanjut. Apa yang berbuka? Balik, yuk. Adillatus Syafi'iyati wal Hanabilati. Itu dalil-dalil golongan Syafi'iyah dan Hanabilah. Istadalla mengambil pendapat Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, itu golongan Syafi'iyah dan Hanabilah ala madhabihim, sepakat Syafi'iyah dan Hanabilah bil kitabi was sunnati wal qiyasi, yaitu dengan Al-Qur'an dan sunnah
wal qiyas dan qiyas. Yang amal kitabu. Nah, adapun dalil-dalil Al-Qur'an itu fahuwa zahiru hadhil ayat, itu nampak pada ayat ini, fawali wajhaka syatrul masjidil haram, fawali maka memalingkan wajhaka wajah kamu syatrul masjidil haram ke arah masjidil haram. Wajhul istidlali, adapun bentuk pengambilan mereka itu Syafi'iyah Hanabilah, annal murada minasyatri, bahwa yang dimaksud syatr dalam ayat tersebut al-jihatu wal muhadiyatu, adalah arah yang tepat bagi lil musolli, bagi orang yang sholat, wal waqi'atu fi simatihi, dan mengena di dalam menghadapnya. Fatabata, maka tetap anna istiqbala ainil ka'bati wajibun, yaitu maka tetap menghadap arah ainil ka'bah, menghadap ainil ka'bah itu wajib. Kemudian jadi yang dimaksud di sini itu kata syatar pada ayat fawali wajah ke syatrul masjidil haram itu yakni merupakan arah yang tepat dan yang sesuatu yang mengena dalam hadapan mereka ketika sholat, dan karenanya itu diwajibkan untuk menghadap ainil Ka'bah. Kemudian wa amma sunnatu, adapun mohon maaf Mas, dikarenakan zoomnya udah mau habis, dicukupkan aja ya, waktunya juga udah maghrib. Iya, jadi nunggu maghrib dulu atau gimana? Dicukupkan sekarang aja. Marilah kita tutup presentasi pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, mari kita cukupkan presentasi hari ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.